Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Erni Aryawanti ST. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dengan EPTK Universitas Negeri Jakarta. Dengan nama peserta 2015000015126. Nomor induk mahasiswa 203223005. Saya seorang guru di SMK Dharma Bakti 1 Jambi. Saya melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024. Saya mengambil mata pelajaran Teknik Eksplorasi dan Teknik Penambangan. Kelas 12 Teknik Geologi Pertambangan. Materi, reklamasi dan kegiatan lahan pasca tambang. Dengan topik pembibitan tanaman sisipan. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita. Pak Rel, silakan memimpin doa. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tazimi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Jadi saya tahu siapa yang hadir dan siapa. Ade Setiawan, ada Ayu Lestari. Saya akan memberikan suatu kata-kata motivasi, mungkin kalian sering mendengar. Ini tentang kehidupan dan nanti akan bisa dikaitkan dengan kegiatan kamu di sekolah. Jadi ada seekor ayam jago, ya. Ayam jago ini selalu menang dalam setiap event. Kalau kejuaraan itu sering menang, kan banyak ya yang suka lomba ngadu ayam kan. Ya, tapi tiba-tiba lagi apes, ya memang sudah nasibnya kali ya. Ayam jago ini kalah. Ada yang lebih super lagi yang bisa mengalahkan ayam jago ini. Sampai di rumah ayamnya dipotong. Selesai ayam jago menjadi opor ayam. Hikmah yang bisa kalian ambil dari semua itu adalah, jadi kebaikan kalian tuh jangan sekali-sekali kalian harapkan imbalannya. Benar nggak? Jadi hubungannya dengan di sekolah apa? Dengan sekolah. Nah, ketika ada anak yang pintar, juara olimpiade ya, pokoknya ada lomba-lomba selalu menang, tiba-tiba waktu ujian akhir nyontek, hilanglah yang lomba-lombanya yang dulu. Orang tidak akan memikirkan, oh dia menang lomba gitu. Yang dilihatnya adalah pada saat dia nyontek tadi. Jadi nilai setitik merusak susu sebelah. Silakan kalian melakukan literasi sebelum kita memulai kegiatan. Boleh melalui handphone, boleh juga melalui modul pembelajaran. Silakan kalian literasi dulu. Oke, baiklah, kita akan mengulang kembali pelajaran sebelumnya. Pelajaran kita yang sebelumnya adalah metode penambangan. Metode penambangan ada 3 jenis. Apa aja? Bawah tanah, underground ya. Terus? Tambang bawah air. Tambang bawah air. Underwater.
Yang tahu tambang bawah tanah. Terus gila itu ya. Yang kedua apa ada lagi? Ya. Level caving. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Apa? Block caving. Ada lagi? Long well, Bu. Long well. well. Nah itu adalah metode. Sekarang saya nanya pertanyaan, kamu pernah nggak menanam pohon? Nah, pernah, Bu. Pernah. Itu belakang rumah. Di belakang rumah. Udah suruh video tanaman sisipan dan tanaman utama pada daerah tambang. Itu apa? Tuh. Ya, lagi. Tanaman utama itu tanaman pokok yang ditanam pada daerah bekas tambang. Tanaman sisipan itu tanaman endemik di sekitar tambang atau buah-buahan yang dihias bisa menghasilkan produksi. Nah, untuk itu materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang reklamasi dan kegiatan lahan pasca tambang. Jadi berhubungan dengan tanaman tadi, ya, pasti ya. Nah, maksud dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian bisa membedakan tanaman sisipan dan tanaman utama dengan baik dan benar. Dan kalian yang kedua, kalian dapat menganalisa tanaman sisipan yang menghasilkan produksi dengan kelompok kalian dengan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, yang paling penting, kalian bisa melakukan pembibitan tanaman dengan kelompok kalian dengan benar. Untuk itu saya akan mencoba kamu dengan tes diagnostik. Saya ingin tahu apakah kalian belajar atau tidak tadi malam ya dengan link yang saya. Silakan kalian buka kuisisnya. Gilang dan Farel. Memulai pembelajaran kita tentang reklamasi dan kegiatan pasca tambang ya. Jadi setiap tambang itu dia wajib melakukan pembibitan atau untuk kegiatan reklamasi. Jadi berdasarkan Permenhub nomor 146 tahun 99, reklamasi bekas tambang itu adalah usaha untuk memperbaiki dan atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal. Tahapan reklamasi yaitu revegetasi. Ada sinergi utama manusia dengan alam. Terus memanfaatkan mikroorganisme. Biasanya juga dijadikan tempat rekreasi. Nah, kalau tanaman pinus itu kan bagus nggak? Tahu kan pohon pinus kan? Pinus itu kalau seandainya ditanam rapi, itu akan jadi tempat wisata. Nah, setelah selesai kita harus melakukan penutupan tanah. Jadi itu ada yang namanya tanaman penutup atau legum crop cover, yaitu tanaman-tanaman yang khusus digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Nah, tidak semua tanaman masuk ke dalam kategori FCC. Jadi hanya yang memenuhi syarat ya. Tanaman ini tidak akan bersaing dengan tanaman utama. Karena kedua, pertumbuhannya cepat, 2-3 bulan udah tumbuh. Yang ketiga, biasanya dia rimbun. Yang keempat, itu akan menjadi pesaing gulma. Nah, terus ada lagi setelah tanam penutup, baru kita buat atau tanam tanaman pokok atau growing grow. Tanaman pokok ini merupakan tanaman yang dapat ditanam pada awal kegiatan penanaman dan bersifat cepat tumbuh. Ya, sekitar 15 tahun. Tanaman sisipan ini adalah tanaman lokal atau yang endemik. Itu biasanya buah-buahan yang ditanam di daerah reklamasi. Tujuannya adalah untuk memperkaya jenis tanaman dan mempercepat terbentuknya ekosistem. Nah, kita akan melakukan atau membuat pembibitan tentang tanaman Nah, ini adalah video tentang
tambang, ya. Jadi coba kalian videonya dulu, nanti kita analisa apa yang terjadi dengan video tersebut ya. Kalian bisa lihat video di sini. Kalian perhatikan. Yang bisa kalian lihat dari video tadi. Ayo. Apa? Daerah tambang yang tidak terpakai lagi. Daerah tambang yang tidak bisa Terpakai lagi. Nah, itu kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada masalah nggak? Apa? Ini bekas daerah tambang yang tidak direklamasi akan merusak lingkungan sekitar. Nah, itu ya, bekas daerah tambang yang direklamasi akan merusak lingkungan kita. Terus, kalau dikaitkan dengan masyarakat di sana, masalah apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Ya, ya udah. Kehilangan mata air, Nah, banjir. terus kehilangan mata air, banjir. Nah, untuk itu kita akan melakukan identifikasi dan mencari masalah dan solusinya. Dan kalian buat di LK. Kalian tampilkan produk karya yang telah kalian buat. Jadi hasil kerja kalian. Untuk itu saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1 Gilang, Ade, Rahma dan Jeffrey. Nah, jadi silakan kalian berpisah dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita pilih dulu. Nah, kalian baca baik-baik KPD-nya. Terus kalian isi langkah pertama, kedua dan ketiga untuk lebih menghemat waktu ya. Jadi di antara kalian ada yang melakukan pembibitan, memperbaiki bibit kalian, ada yang menulis LK. Jadi ada di antara kalian yang melakukan pembibitan, ada yang mengisi LKPD. Karena kalau semuanya mau ngisi LKPD, siapa yang memperbaiki bibit kalian? Bibit kalian setelah kalian buat, yang setelah kalian tanam, itu kan masih hancur-hancuran tuh polybagnya. Nah, sekarang kalian perbaikin sebelum dibawa ke lokasi tambang. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya ya. Biar enak. Jadi kan nanti kan dia kan muncul lagi. Kalau dipangkas, karena kalau nggak dipotong nanti dia akan menular ke tanaman-tanaman yang di bawahnya. Silakan kalian lanjutkan kegiatan kalian dan bahannya. Terus kapan kalian melakukan pembibitan? Kalau pembibitan itu kan pertama kali persiapan dulu kan. Nah, ada persiapan baru pencarian ya. Mencari kamu sekarang kamu membibit sendiri atau kamu mencari, misalnya kan mencari kan kamu kan pernah menyemai itu lah, menyemai bibit di dekat rumah kan. Ada yang bisa kalian manfaatkan. Terus setelah itu baru tanam, baru pemupukan. Ini bagaimana bibitnya? Sudah diperiksa yang lain-lain kayak gimana? Terus yang layu-layu itu silahkan dipangkas saja, jadi biar bisa tumbuh bibit ya. Maksudnya daun yang baru. Ini kan pucuk-pucuknya itu kan ada. Nanti pucuk-pucuk yang layu itu atau yang ada pucuk itu dipotong aja. Itu kan lama.
Untuk pengisian KTPD-nya ada yang mengalami masalah? Kalian hati-hati ya dalam mengisi LKPD dan dalam melakukan pembibitan. Nanti jangan ada masalah nggak dengan pengisian LKPD-nya? Ada yang boleh dikecil? Kelompok 4 bagaimana? Bibit ini tadi daunnya ada yang layu, tadi kami potong ada yang layunya biar nanti tumbuh daun-daun yang baru. Ya, pucuk yang baru ya. Iya. Belum? Oke, kalau seandainya sudah, saya akan melakukan penilaian ya, penilaian hasil. Jadi saya akan periksa bibit kalian, apakah sudah sesuai saya nilai dulu, apakah pantas untuk tidak dibawa ke tambang ya. Pada saat kalian penanaman ya, yang sudah layu-layu sudah di ini alpukat ya. Kelompok. Ini digulung ya? Iya. Ini jangan ini tinggi nanti gimana mau nyiramnya? Nah, silakan ini digulung. Ya, digulung dulu. Iya. Susah nih. Nyiramnya yang susah nanti bingung lah kamu nyiramnya. Silakan diperbaiki lagi ya. Ini dipotong ya. Ini ada potong. Potong ini dong, potong dulu. Oke, ini sudah bagus, tinggal dirapikan aja polybagnya ya. Nah ini tolong, nah ini belum digulung. Saya lihat dulu bibitnya. Nah ini tolong dipotong dulu nih. Ini kayaknya agak layu nih. Dipotong dulu biar tumbuh yang baru. Nah ini. Ini potong. Ini potong yang ini kurang, nih gulungannya kurang nih, tolong digulung lagi, ini udah dipotong yang, nah ini kan tumbuh baru nih, kalau dipotong dia kan jadi tumbuh baru, jadi kalian, ini durian ya, jadi kalian lihat terus, kalian siram, kalian perhatikan, sampai produk kalian udah bagus ya, udah benar caranya, yang atasnya pucuknya kayu dipotong, terus polybagnya juga dirapikan. Sekarang kita melakukan diskusi kelompok. Oke, untuk yang pertama ya, kelompok 1. Silakan kalian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deno, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sekarang itu. Di sini kami melakukan beberapa langkah-langkah kerja. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Setelah melihat video tadi, kami melihat ada 3 masalah yang kami ambil dari video tadi. Yang pertama yaitu lahan bekas tambang yang terbengkalai akan merusak ekosistem sekitar apabila tidak direklamasi. Yang kedua, menurunnya kualitas air di daerah sekitar. Ketiga, rawan terjadinya erosi. Kemudian kedua, dampak bagi masyarakat sekitar yaitu menurunnya kualitas air di permukaan. Kedua, tingkat kesamaan tanah tidak tinggi. Jadi apabila ada masyarakat yang menggunakan kendaraan, takutnya nanti terjatuh apabila terjadi tinggi tanah yang tidak sama. Kemudian yang ketiga yaitu banjir yang terjadi di sekitar area tambang.
Kemudian solusinya kami mencari 3 solusi, yaitu 1. Melakukan penanaman kembali dengan rehabilitasi atau revegetasi dan menjadi hutan hijau terbuka. Kemudian kedua, menjadikan daerah bekas tambang menjadi tempat wisata, Bu. Jadi dampaknya akan baik untuk masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, daerah bekas tambang berupa bahan galian industri bisa dimanfaatkan sebagai budidaya ikan dan pengairan apabila tidak terdapat zat-zat berbahaya. Kemudian untuk produk hasil tanaman hidupan kami yaitu ini, Bu, ada tanaman alpukat dan juga ada tanaman jambu biji. Alat dan bahannya kami menggunakan ini, Bu, menggunakan polybag atau pisau polybag, kemudian pisau kecil, tanah, kemudian kotak plastik. Yang bahannya kami gunakan bibit alpukat dan bibit jambu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri aja. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Apa dampak baik dari lahan tambang yang sudah ditinggalkan? Terima kasih. Bu, baik, kami rasa tidak ada dampak baik dari lahan tambang yang belum direklamasi. Adanya banyak dampak negatif yang terjadi terhadap masyarakat sekitar. Makanya pemerintah mengeluarkan lewat peraturan Menteri Kehutanan bahwa setiap tambang itu harus direklamasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. Baiklah, kita mulai. Untuk langkah-langkah kerja kami, 1. Identifikasi masalah yang terjadi setelah kita melihat video tadi. Lahan bekas tambang yang terbengkalai atau belum direklamasi sangatlah tidak baik. 2. Menurut kalian, apa dampak bagi masyarakat dan bagaimana solusinya? Dampak tambang yang tidak direklamasi bisa merusak lingkungan sekitar dan kehilangan ekosistem terhadap hutan. 2. Kualitas udara tidak baik. 3. Tingkat kesamaan tanah tinggi dan rendah dapat menyebabkan terjadinya suatu yang tidak kita inginkan dari masyarakat setempat. 6. Banjir yang terjadi di sekitar lingkungan dekat tambang. Solusi untuk dampak tambang yang tidak direklamasi: 1. Melakukan penanaman kembali dengan realitas menjadi hutan hijau terbuka. 2. Untuk daerah bekas tambang berupa galian industri bisa dimanfaatkan sebagai budidaya ikan dan pengaliran lahan pertanian. 3. Sarana edukasi. Baiklah, teman-teman, ini adalah produk kami, yaitu pembibitan dari sirsak dan jambu. Bagaimana cara mereklamasi tambang bawah tanah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang tadi cara mereklamasi tambang bawah tanah. Melakukan penutupan permanen agar tidak terjadi longsor objek wisata dan budidaya. Maksud dari budidaya tersebut mengurangi bahaya terhadap manusia dan hewan, mempertahankan atau meningkatkan akses dan habitat untuk satwa liar, melindungi sumber daya budaya, mengurangi masalah abrukan, mengurangi emisi gas berbahaya, mengurangi atau mencegah kontaminasi permukaan dan air tanah. Izin bertanya, apa penyebab penurunannya kualitas udara yang terjadi di tambang yang telah dipakai yang tidak segera direklamasi? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena tambang daerah yang gersang dan minim tanaman sehingga menyebabkan turunnya jumlah oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang kami dapatkan.
yaitu langkah-langkah kerjanya. Identifikasi masalah yang kami dapat ialah lahan bekas tambang yang terbengkalai di lingkungan kita dan tidak direklamasi. Dan ada dampak dan solusinya. Dampaknya ialah 1. Merusak lingkungan sekitar. 2. Kualitas udara yang tidak baik. 3. Menurunnya kualitas air permukaan. 4. Tingkatnya keasaman tinggi. 5. Tingkat bahaya erosi tinggi. 6. Banjir yang terjadi di daerah bekas tambang. Solusinya 1. Melakukan pembibitan kembali dengan rehabilitas dan vegetasi menjadi hutan hijau terbuka. 2. Sarana edukasi. 3. Menjadikan daerah bekas tambang sebagai tempat wisata. 4. Untuk daerah bekas tambang berupa bahan galian industri bisa dimiliki hasil produk yang kami sisipkan. Ini akar. Yang ini adalah tanaman nangka dan yang ini sirsa. Di presentasi saya, apakah ada yang dipertanyakan? Oke, baiklah, saya Melani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada Rido dari kelompok 4. Apakah sanksi hukum bagi perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk Melani, sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 100 miliar rupiah. Dan pelanggaran tambahan yaitu pembayaran dana untuk reklamasi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah, langkah-langkah kerja yang kami lakukan pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi setelah kami melihat video tadi. Masalah yang terjadi setelah kami menonton video itu, kekurangannya sumber mata air, menimbulkan banjir, dan tanah menjadi tidak subur. Dan yang kedua, dampak bagi masyarakat dan solusi yang kami dapatin. Dampak pertama, terjadinya banjir di sekitar dekat lingkungan tambang, tingkat bahaya erosinya yang mulai tinggi, dan kualitas udara yang tidak baik. Solusi yang kami dapat, pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara memasuki era baru setelah salah satunya penguasa wajib melakukan reklamasi pasca tambang. Dan ini pohon nangka, dan yang kedua ini pohon duren. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Untuk Melani, bagaimana cara mereklamasi tambang bawah laut? Jika bisa mereklamasi, bagaimana caranya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melani dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Rido, kelompok 4. Kan sekarang yang kita bahas adalah reklamasi open pit, yaitu tentang pembibitan pohon-pohon seperti buah-buahan. Tidak ada yang ngebahas tentang reklamasi di bawah air, di bawah laut. Jadi itu pertanyaan di luar yang kita bahas. Tolong kasih pertanyaan masuk akal. Bagus sekali ya jawabannya ya. Nah, itu dari jawaban yang sangat diplomatik. Ya. Pada kelompok 2, zat kimia berbahaya apa yang terdapat dari air di tambang yang tidak direklamasi? Baiklah, kami kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Fatur, kelompok 4. Zat yang terkandung dalam air yang tidak kita reklamasi itu adalah mineral sulfidat, nitrat, fosfat, fluorida, dan yang terakhir zat asam. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari kelompok saya, tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulang lagi ya materi kita tentang reklamasi. Jadi berdasarkan Permenhub nomor 146 bahwa reklamasi itu adalah
usaha untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang telah dilakukan atau akibat dari kegiatan usaha energi dan pertambangan. Nah, kalau pemulihan ekologi itu namanya rehabilitasi. Nah, setelah ekologi dipulihkan, kita melakukan pemanfaatan itu yang namanya revegetasi. Jadi rehabilitasi itu kita perbaikin dulu lahannya, kita perbaikin dulu, kita pulihkan dulu, kita gemburkan dulu tanahnya, kan tanah yang baru kan harus digemburkan. Nah, setelah pulih baru kita melakukan revegetasi. Nah, itu namanya biasanya kegiatan penanaman. Nah, itu ya. Bisa tanaman yang pertama apa? Tanaman penutup atau cover crop. Yang pokok. Tanaman pokok ini tanaman yang besar-besar yang 15 tahun baru bisa menghasilkan. Itu biasanya kayu yang produksinya sangat tinggi. Seperti misalnya sengon, kalau kita di sini bulian, meranti, ya, besi. Nah, di antara tanaman pokok itu diseling-selingin ya, di tanah pokok itu ditanam tanaman sisipan. Biasanya tanaman sisipan ini adalah buah-buahan. Karena buah-buahan ini dia menghasilkan produksi yang cepat. 5 tahun itu udah berproduksi, berbuah. Dia dimanfaatkan untuk area tambak ikan, penanaman atau daerah wisata air ya. Biasanya kan bagus untuk danau atau tempat hiburan ya. Tapi kalau misalnya dijadikan kolam ikan, itu dilihat dulu apakah airnya mengandung zat asam atau tidak. Apabila tidak ada zat kimia, baru bisa diolah menjadi tambak. Nah, itu jadi kalau yang paling bagus kalau seandainya ditanam tanaman pokoknya itu pinus. Pinus ini kan bagus. Itu biasanya nanti dibuat misal kolam, ini diatur. Ada tata ruangnya. Nanti ada kolam, di pinggirnya ada pinus, tanaman pinus. Setelah itu buah-buahan juga ada. Jadi ketika tanamannya tumbuh serempak, jadi semuanya akan menjadi asri ya, menjadi lahan hijau terbuka. Nah, seperti itu yang diharapkan sama pemerintah. Kelompok kalian, alhamdulillah kalian udah bagus semua. Saya memberikan reward, semuanya baik ya dalam diskusi kelompoknya. Kalian udah bisa dalam berpikir secara kritis, walaupun masih ada yang masih ragu-ragu. Nanti belajar lagi untuk lebih baik ke depannya. Vegetasi. Apa itu vegetasi? Beda loh, vegetasi dengan vegetasi. Apa itu vegetasi? Ayo Tri. Tanaman, vegetasi. Berarti rehabilitasi? Rehabilitasi, ada yang tahu nggak? Apa atau ya gila? Rehabilitasi adalah pemulihan ekologi. Terus kalau revegetasinya apa? Ini gampang-gampang aja. Revegetasinya apa? pemanfaatan ekologi yang telah dipulihkan. Ya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan evaluasi ya. Silakan kalian buka linknya. Linknya sudah di-share. Silakan isi ya. Link evaluasi. Sebentar ya, ini Jeffrey sudah selesai. Kita kembali ke refleksi. Tolong kalian isi ya, seperti biasa kalian isi.
Silakan isi nama dan kelompoknya. Itu refleksinya. Saya mengisi refleksi dan pembelajaran dan kedua-duanya ya. Ya. Ini udah. Ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang penanaman, ya. Penanaman di daerah pasca tambang. Ya, motivasi yang saya berikan yang terakhir, akhir pembelajaran. Jadi orang yang jujur ya. Jadi orang jujur karena kejujuran itu nilainya sangat tinggi. Yang jujur dan penjujuran. Semua siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istahid, takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.